Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Triwahyu Agustina MPD dan Ibu Hajah Astrianti Mas'ud MPD. Perkenalkan, saya Syufa Sadiah, 11920601005, akan mempresentasikan modul ajar untuk mata kuliah IPA terpadu. Modul ajar yang saya buat yaitu mengenai materi zat aditif dan zat adiktif. Pada halaman kedua terdapat penyusun yaitu Syifa Sadiah dengan jenjang modul ajar yaitu untuk tingkat SMP kelas 8 semester 1 dengan alokasi waktunya 2 jam pelajaran dan fasenya yaitu fase D. Untuk referensi belajarnya yaitu buku IPA terpadu SMP kelas 8 dan link YouTube yang telah tertera. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, diharapkan peserta didik mampu mengelompokkan zat aditif dan zat adiktif sehingga peserta didik memiliki rasa gotong royong dan bernalar kritis. Untuk materi ajarnya yaitu terdapat rangkuman materi mengenai zat aditif dan zat adiktif, terutama di bagian jenis-jenisnya, yaitu yang zat aditif terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama ada pewarna, alami maupun sintetis ataupun tekstil. Yang kedua pemanis, alami dan sintetis. Yang ketiga pengawet, alami dan sintetis. Kemudian yang keempat penyedap rasa aroma dan penguat rasa. Dan yang kelima antioksidan. Kemudian untuk zat adiktifnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua zat adiktif narkotika. Dan yang ketiga zat adiktif psikotropika yang dibagi lagi menjadi zat adiktif sedatif hipnotik atau depresan. Kemudian zat adiktif amfetamin atau stimulan. Dan yang ketiga zat adiktif halusinogen. Kemudian untuk langkah pembelajarannya sesuai dengan sintak discovery learning, yaitu pada pendahuluan guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian memberikan motivasi belajar peserta didik secara konseptual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian terdapat kegiatan inti. Yang pertama ada stimulasi, yaitu guru mengajak peserta didik mengamati video yang disediakan mengenai zat adiktif dan adiktif. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan tanggapan dari isi video yang telah diamati. Kemudian ada problem statement, yaitu peserta didik merumuskan masalah dengan memberikan pertanyaan kepada guru mengenai stimulus yang diberikan. Kemudian guru akan menyampaikan materi mengenai zat aditif dan adiktif terlebih dahulu dengan berbantu PPT. Kemudian guru memberikan LKPD kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok. Dan peserta didik pun menganalisis setiap pertanyaan dan menjawabnya dari LKPD yang disediakan. Kemudian ada data collection, yaitu peserta didik melakukan studi literatur terkait materi zat aditif dan zat adiktif melalui sumber buku atau sumber lain yang relevan. Jadi di sini siswa diperbolehkan untuk membuka HP untuk mencari sumber lain mengenai materi yang akan mereka isi di LKPD. Kemudian ada verification, yaitu peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil LKPD yang telah dikerjakan. Dan kemudian peserta didik pun mengomunikasikan hasil LKPD tersebut di depan kelas atau mempresentasikannya. Kemudian ada generalization, yaitu guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan terkait materi yang telah dipelajari. Tahap terakhir yaitu penutup. Adanya refleksi, yaitu guru menyampaikan apresiasi terhadap siswa yang telah terlibat aktif saat pembelajaran. Kemudian,
guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, dan guru melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Kemudian, guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Untuk evaluasinya, di sini menggunakan evaluasi dengan tes tertulis, dan untuk tindak lanjutnya yaitu peserta didik yang tidak mencapai batas minimal atau KKM dalam materi ini, maka akan diberikan tugas tambahan untuk membuat poster mengenai jenis-jenis zat aditif dan zat adiktif. Kemudian lembar selanjutnya yaitu terdapat lembar kerja peserta didik pada materi zat aditif dan zat adiktif. Di sini terdapat identitas siswa terlebih dahulu dengan mencantumkan nama dan kelas, kemudian terdapat tujuan dari LKPD ini sendiri atau tujuan dari materi ini sendiri, yaitu melalui model pembelajaran discovery learning diharapkan peserta didik mampu mengelompokkan zat aditif dan zat adiktif sehingga peserta didik memiliki rasa gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian di sini ada proses mengamati atau menganalisis. Pada kegiatan 1, proses mengamati gambar-gambar yang telah disediakan, dan kemudian setelah mengamati tersebut, peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi jenis zat aditif tersebut ke dalam sebuah tabel yang telah disediakan. Tabel tersebut berisi mengenai zat aditif tersebut bernama apa, kemudian kegunaan zat tersebut untuk apa, dan dituliskan juga dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian untuk kegiatan 2, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, yaitu yang pertama, yaitu analisislah jenis makanan dan minuman yang ditambahkan zat adiktif, psikotropika, dan jelaskan dampak negatifnya bagi kesehatan. Yang kedua, jelaskan cara pencegahan dampak negatif penggunaan zat adiktif psikotropika. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya di depan kelas. Untuk lembar selanjutnya, yaitu terdapat refleksi. Selama proses pembelajaran, hal-hal yang dianggap kurang dari pertemuan sebelumnya akan diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada pengayaan, yaitu dilaksanakan ketika terdapat peserta didik yang tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada remedial, yaitu ketika peserta didik tidak dapat memenuhi KKM, lalu dilakukan tindak lanjut oleh guru tersebut untuk memperbaiki nilai yang belum tuntas. Lalu lembar selanjutnya adanya asesmen atau penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan atau kognitif. Berikut adalah tabel dan rubriknya. Dengan menuliskan nama siswa dan menuliskan jumlah soal yang benar, maka terdapat nilai pada setiap siswa tersebut. Rubrik penilaiannya yaitu terdapat pada soal tes uraian singkat yang berjumlah 10 dengan nilainya, hasil nilai yaitu skor yang diperoleh dibagi nilai maksimum dikali 100. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengetahuan sikap atau afektif. Pada pengetahuan sikap ini terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu disiplin, jujur, menghargai, dan percaya diri. Kemudian keempat skor tersebut akan dibagi dengan total skor dan dikali 100. Pengetahuan sikap ini dinilai ketika saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengetahuan keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaian ini terdapat pada setiap siswa. Setiap siswa diberikan 3 indikator penilaian dengan aspek yang pertama yaitu kreativitas, aspek yang kedua yaitu presentasi, dan aspek yang ketiga yaitu mengerjakan LKPD.
Untuk setiap indikatornya diberi penilaian yang tertinggi adalah nilai 5 dan yang terendah yaitu nilai 2. Dengan ketentuan pemberian skornya yaitu jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimum dikali 100. Kemudian lembar terakhir yaitu terdapat daftar pustaka, yaitu referensi bagi penyusun modul ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.